Shalom, selamat pagi dan selamat minggu saya ucapkan kepada semua, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di dimanapun. Biarlah kita menyerahkan hati dan pikiran kita menyiapkan ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk saat itu sejenak kita bersyukur secara pribadi. Mazmur Daud. Aku melayangkan mataku menunggu, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kami goyah, penjagamu tidak akan melawan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Yesus jawaban hidup kita. Kita tahu bahwa sepanjang kehidupan kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami serahkan Tuhan
ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah kami. Kami serahkan Tuhan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Marilah kita bersandar kepada Al-Masih. Melalui pujian dan hormat kita nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Marilah bersandar kepada Al-Masih. Pujian dan hormat hanya kita berikan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus ada dalam hati kita. Marilah bersandar pada Al-Masih. Pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janji-Mu. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar akan janji penebus. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar akan janji penebus. Ya, kita akan bersandar pada perjanjian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Ia akan bangkit pada hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita dengar, saya mengajak kita semua untuk menyatakan penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyatakan pujian kita waktu Tuhan. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
Bapa yang baik, terima kasih menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Kami boleh hidup, bernafas, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun di dalam perjalanan hidup kami masih banyak hal yang kami rasa kami belum meraih. Masih banyak hal yang sampai hari ini kami terus bergumul akan hal tersebut yang menjadi beban bagi kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika tepat pada waktu Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah. Kami akan menikmati kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Untuk itu Tuhan terus beri kami hikmat untuk boleh mengerti bagaimana rencana Tuhan, cara Tuhan yang ajaib itu berkarya dalam hidup kami. Walaupun berat, tapi kami percaya bersama Yesus kami bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat siang. Kita bersyukur hari ini hari Minggu terakhir di bulan Juli. Ya, kita sudah setengah tahun lewat. Di tahun 2021 kita lalui. Ya, tidak terasa tinggal 5 bulan lagi 2021 akan segera berlalu. Apa yang akan kita hadapi? Kita nggak tahu. Dengan pandemi yang sampai sekarang masih kita rasakan, kita tidak tahu apa akan terjadi hari esok. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan rencana Tuhan itu adalah rancangan untuk memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Itu kekuatan kita, sehingga walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi ketika kita yakin bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, maka saya percaya kita akan disanggupkan, dikuatkan di dalam menjalani hari-hari yang masih penuh rahasia dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, tema kita hari ini adalah Lazarus, Tuhan telah menolong. Dari Yohanes pasal 11 ya, ayat 21 hingga 26. Lazarus, Tuhan telah menolong. Apa hubungannya Lazarus dengan Tuhan telah menolong? Ternyata Bapak Saudara, Lazarus artinya Tuhan telah menolong. Dari bahasa Yunani itu sama dengan nama Eleazar. Jadi Eleazar dan Lazarus artinya Tuhan telah menolong. Jadi berbahagialah engkau yang bernama Lazarus. Kenapa? Karena Lazarus artinya Tuhan telah menolong. Nah, Lazarus ini dia dari Betania. Dia sahabat Yesus. Dia adalah saudara dari Maria dan Marta. Ya, ada kisah ketika Yesus datang di Kapernaum. Ada 2 orang wanita datang. Yang satu duduk di kaki Yesus, yang satu duduk yang satu sibuk di belakang mempersiapkan segala sesuatu. Dan di dalam konteks itu Tuhan Yesus bilang, Maria memilih yang terbaik, sedangkan Marta sibuk. Nah, waktu itu Lazarus entah kemana, tidak disebut ya. Jadi itu, mereka saudara Maria dan Marta. Siapa Lazarus ini? Nah, Lazarus inilah yang dibangkitkan Yesus dari kematian. Di dalam pembacaan kita, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayat 44, itu kisah tentang bagaimana Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Walaupun tadi kita nggak baca semua satu pasal itu. Setelah itu, setelah Lazarus dibangkitkan, 1 minggu kemudian, 6 hari kemudian, Yesus makan bersama, sehidangan, semeja dengan Lazarus. Dan Lazarus ini jugalah yang direncanakan untuk dibunuh oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Kenapa?
karena ternyata kebangkitannya dari antara orang mati ketika dibangkitkan oleh Yesus itu menggemparkan, membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya mereka berusaha untuk membunuh dia. Nah, Lazarus ini juga muncul dalam Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-31, yaitu perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Ya, itu ya. Jadi itu sebuah perumpamaan. Dan Bapak Saudara, ini adalah satu-satunya perumpamaan yang diceritakan Yesus dengan menggunakan tokoh perumpamaan dengan nama yang jelas. Ya. Jadi kalau kita baca Lukas pasal 16 ayat 19-31, ingat itu hanya sebuah perumpamaan yang dimana Lazarus hidup miskin, melarat, menderita, makan remah-remah dari meja yang dijatuhkan oleh orang kaya. Tapi kemudian Lazarus mati penuh borok penyakit, orang kaya juga mati. Itu perumpamaan di dalam Lukas pasal 16. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah mati, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dia ke sorga, duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian apa yang terjadi? Orang kaya ketika dia menderita di perapian, dia berkata, "Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus datang mencelupkan jarinya supaya mereka mendapatkan kelegaan." Tapi dalam kisah tersebut, perumpamaan tersebut, Yesus kemudian mengatakan, "Tidak bisa, karena ada jurang yang memisahkan antara engkau di sana dan kami di sini." Ya, seperti lagu ya. Di antara kita terbentang, gitu ya. Terbentang jurang yang dalam, yang nggak terseberangi, gitu ya. Kemudian orang kaya itu bilang apa? Suruh Lazarus pergi ke rumah bapaknya, masih ada saudara-saudaranya. Tapi kemudian Bapak Abraham bilang apa? Kepada mereka ada perkataan para nabi, ada kesaksian dari kitab suci. Tapi di dalam kisah itu orang kaya bilang apa? Tidak Bapak, kalau ada orang mati datang di antara mereka yang hidup, mereka pasti akan percaya. Tapi Bapak Abraham bilang apa? Kalau mereka tidak percaya perkataan dalam kitab suci, kesaksian para nabi, orang mati datang kepada mereka, mereka tetap tidak akan percaya. Nah, jadi itu kisah dalam Injil Lukas pasal 16 ya, ayat 19 hingga 31. Muncul di sana. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Lazarus. Apakah memang sesuai Lazarus yang arti namanya Tuhan telah menolong dengan pengalaman hidupnya? Sesuai nggak kira-kira? Coba kita lihat bersama. Di dalam pembacaan kita Yohanes pasal 11, di situ dituliskan ayat 3 dan 4 ya. Mari kita baca bersama. 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Wow, Bapak Saudara, ternyata ketika Lazarus sakit berat, Maria dan Marta suruh kirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi," Lazarus yang Tuhan Yesus kasihi itu sakit. Tapi kalau kita baca keseluruhan tersebut setelah ayat ini, Tuhan Yesus itu sengaja berlambat-lambat
beberapa hari baru kemudian dia datang. Ayat 4 itu luar biasa. Dia berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan kita tahu penyakit Lazarus itu kemudian menyebabkan apa? Dia mati, betul loh. Lazarus mati toh. Tapi Tuhan bilang tidak. Itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit itu anak Allah Yesus Kristus akan dimuliakan. Di sini sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Lazarus. Artinya apa? Tuhan memakai hidup bahkan kematian Lazarus untuk menyatakan kemuliaannya. Oh, ini luar biasa. Jadi bukan saja ketika Lazarus hidup Tuhan dimuliakan, tetapi ketika Lazarus mati, ini sangat indah, ya, sangat indah. Makanya saya mendapatkan satu kesimpulan dalam perenungan bagian ini. Kok bisa-bisanya kematian pun bisa menyebabkan kemuliaan Tuhan? Ya, ternyata saudara, keseluruhan cerita hidup kita, ketika kita muda atau ketika kita tua, ketika kita susah atau senang, ketika kita sehat atau sakit, ketika kita menderita atau bahagia, ketika kita mengalami kesuksesan ataupun kegagalan, ketika kita sedang berada dalam situasi kelebihan atau dalam kekurangan, ternyata semuanya dapat dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan namanya. Amin. Terkadang kita pikir kita hanya bisa memuliakan Allah ketika kita masih muda, ketika kita masih kuat. Kalau sudah tua renta, enggak lagi. Ya, kita sudah enggak bisa karena kita lemah. Ketika kita sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita sakit? Apakah kita bisa memuliakan Tuhan? Tidak. Dalam segala suatu situasi kita bisa memuliakan Tuhan. Makanya Bapak Saudara, ada lagu kan, hidup ini adalah kesempatan. Ya, saya kalau nyanyi bukan hidup ini adalah, yang refnya gimana tuh? Selama aku masih kuat, gitu kan? Gitu ya. Kalau aku nyanyinya bukan selama aku kuat, tapi apa? Selama aku masih hidup. Selama kita masih hidup, bukan kita masih kuat. Bila saatnya nanti ku kembali ke surga, gitu ya. Saya nyanyi gitu, kembali ke surga. Bukan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, Bapak Saudara, selama kita masih hidup, apakah kita kuat, kita lemah, kita bisa memuliakan Tuhan. Apakah kita berdaya atau tidak berdaya, kita masih bisa memuliakan Tuhan. Lazarus sakit parah, bahkan sampai di kuburan. Apa yang dia bisa lakukan? Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang, penyakit Lazarus itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Saudara, kesulitan apa yang sedang kita alami sekarang, yang kemudian kita berkata, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memuliakan Tuhan? Atau mungkin terkadang kita berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya menjadi beban bagi orang lain, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya menjadi seperti tumbuhan parasit mungkin. Saya mau katakan, firman Tuhan jelas, penderitaanmu, kesusahanmu, kelemahanmu bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan. Caranya seperti apa? Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita alami. Ada satu cuplikan video, ya, dari seorang anak Tuhan yang penuh dengan kekurangan, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat sendiri, dan bahkan mungkin kalau kita ngalami, kita nggak mau. Tapi ternyata dia itu menjadi, saya boleh katakan dia menjadi superhero. Ya, kenapa? Dalam kecacatannya, dalam kekurangannya yang oleh manusia itu nggak mungkin dia bisa berbuat apa-apa.
dia bisa meraih banyak hal yang bagi kita itu kelihatan sangat mustahil. Ya, namanya Nick. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're grown? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 We're all looking for hope just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, I feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. Why? I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I have hope. I've got a gorgeous wife, not an eat hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing, they put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good, and even more special. The greatest 2 days in anyone's life, the day you were born, and the day you knew why. And there's a greater purpose in my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle, but I realized something. If God doesn't change my circumstances, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. Just like that, if I can dream big, then so can you. Nick, seorang yang nggak punya tangan, kakinya hanya kecil banget, ya. Hidupnya sangat sulit, bahkan dalam kesaksiannya dia sempat mau bunuh diri. Tapi ternyata ketika dia menemukan alasan mengapa dia dilahirkan, hidupnya berubah. Dan dia bisa membawa keajaiban. Walaupun seperti yang dia saksikan, dia nggak mengalami keajaiban, dia nggak mengalami mujizat, tangan yang nggak ditumbuhkan, tetapi dia bisa memberikan menjadi keajaiban bagi orang lain. Luar biasa, saudara. Apa maksud Tuhan ketika tadi kita berkata keseluruhan cerita hidup kita, ketika kita muda atau tua, susah atau senang, sehat, sakit, menderita, bahagia, kesuksesan atau gagal, kita bisa memuliakan Tuhan. Apa maksudnya? Ketika firman Tuhan berkata, penyakit ini, kesusahan Lazarus, kesusahan hidup kita, bisa menyatakan kemuliaan bagi namanya. Melalui Injil Yohanes pasal 11 tadi, firman Tuhan jelas sekali. Apa maksud Tuhan? Firman Tuhan di dalam ayat 14 dan 15 di dalam pembacaan kita tadi. Apa firman Tuhan katakan? Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Karena waktu Yesus bilang Lazarus hanya tertidur, mereka pikirnya cuma tertidur begitu. Kemudian Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya apa? Kamu dapat belajar percaya
marilah kita pergi sekarang kepadanya. Artinya saudara, ternyata kesusahan, penyakit, bahkan kematian yang dialami oleh Yesus, yang dialami oleh Lazarus, itu untuk mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan orang-orang pada zaman Yesus, bahkan untuk mengajarkan kepada kita supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Percaya apa? Apa yang kita patut percayai supaya Tuhan dimuliakan. Ayat 25 dan 26. Percaya bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup. Itu janji Tuhan Yesus. Makanya di ayat 25 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Ini pertanyaan yang sama yang berusaha diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan pertanyaan ini diajukan kepada Marta, dan juga pertanyaan ini diajukan kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa ketika Lazarus dibangkitkan. Dan pertanyaan ini juga berlaku untuk kita saat ini yang membaca, yang mendengarkan akan perkataan Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya enggak kita? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Dan itu peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui penyakit dan penderitaan Lazarus. Tuhan berkata, percayakah engkau akan hal ini? Marta berkata waktu itu, "Ya Tuhan, aku percaya." Tetapi setelah itu apa? Tuhan Yesus bilang, "Angkat batu itu." Tapi kemudian Marta yang bilang tadi, yang menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, "Aku percaya," ketika Tuhan bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup, percayakah engkau?" Marta bilang apa? "Ya, aku percaya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang akan datang itu." Kemudian Yesus bilang, "Angkat batu itu." Tapi kemudian Marta bilang apa? "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati." Sekali lagi Yesus berkata, ayat 40, "Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Coba lihat saudara, Marta ketika ditanya tadi, "Percayakah engkau akan hal itu?" Tuhan bilang apa? Marta bilang apa? "Ya, aku percaya." Tapi setelah Tuhan membuktikan, angkat batu itu, Marta bilang apa? Jangan, dia sudah bau. Bapak saudara, berapa banyak di antara kita yang berkata, "Ya, aku percaya kepada Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, sanggup menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan kita." Tetapi ketika Tuhan berkata, "Melangkahlah di dalam pergumulan yang engkau hadapi," kita berkata, "Tuhan, saya banyak kekurangan, saya lemah. Ayo berangkatlah, pergilah. Tuhan, saya nggak punya apa-apa." Tapi kita berkata apa? Aku percaya. Kita dalam situasi seperti Marta yang berkata, "Aku percaya." Tetapi ketika Tuhan menyuruh, kita berkata, "Tuhan, tetapi banyak alasan yang kita berikan." Menyebabkan apa? Kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Percayalah. Kalau kita berkata percaya kepada Yesus, itu artinya apa yang Dia firmankan, apa yang diperintahkan, ketika kita lakukan, percayalah walaupun itu sulit, walaupun itu mustahil, apa yang akan terjadi? Nama Tuhan dipermuliakan. Itulah dalam ayat 43. Sesudah Dia berkata demikian, Yesus berdoa. Dia berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar."
Dan ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Bapak saudara, luar biasa. Ya, ketika kita benar-benar mau percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu janji Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus, adalah di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan. Maka firman Tuhan bilang apa? Dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Bahkan yang sudah mati akan dibangkitkan, sebagaimana Yesus juga mengalami kematian dan kebangkitan. Seperti Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Maka ibu saudara, jangan khawatir. Pandemi sekarang membuat banyak orang ketakutan, ya, lebih dari segala-galanya. Tapi ada juga bagian orang yang menganggap remeh akan pandemi, akan virus ini. Itu dua hal yang sama-sama tidak baik. Kita tetap harus hati-hati menjalani kehidupan kita. Waspada, mengikuti protokol yang ada semaksimal mungkin. Tetapi jangan sampai hidup dalam ketakutan, menjadi paranoid, bertemu dengan orang takut, ya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, menyerah. Ya sudahlah, jangan. Kita akan lihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kita mau percaya kepada segala janji Tuhan. Bapak saudara, kuasa kasih dan segala janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tuhan mau apa? Kita percaya kepadanya. Dan untuk percaya kita harus apa? Mengenalnya. Makanya Tuhan Yesus sengaja bawa murid-muridnya pelan-pelan. Dia tunda berapa hari baru datang, supaya mereka lebih mengenal bagaimana dia. Artinya apa? Mengenal itu memiliki pengalaman bersama dengan Yesus. Kita kadang-kala percaya, tapi ketika dalam situasi khusus kita mengingkari kepercayaan kita nggak punya pengalaman khusus bersama dengan Yesus. Tuhan mau kita percaya kepadanya, miliki pengalaman bersama dengan Yesus. Bapak saudara, Allah sedang mencari orang-orang yang mau mengenal dan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Amin. Wah, luar biasa. Tuhan mau mengajar kita untuk percaya kepadanya, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Nah, ini ada video selanjutnya luar biasa. Do you know God? Do you know God as what? Who? For me, God is everything. You know, we always talk to God more in a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? He was the only one who could raise Himself from the dead. And when I believe in God, and I receive Him as my Lord, and get to know Him as my friend, that same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, will raise me up from the dead. How cool is that? I'm not going to die. I may take my last breath in one of them, but I have confidence in Him, not only for salvation, but for comfort, for strength. My parents loved Him. My parents were there. They were not believing at all, but they couldn't change anything, and they couldn't heal my heart. But God did. How cool is that? That He loves me so much that He sent His Son Jesus Christ to die on the cross for my sins. Who am I that God would ever want to even talk to me, let alone let His Son die for me? Jesus Christ, He died for my sins. But John 3:16 says God came, saved the world, He rescued us by sending His Son Jesus Christ. In verse 17 it says Jesus did not come into the world to condemn the world, but to save us. And when the world thinks, well, Jesus is now the only way, the truth, and life, yes, because He is the only one who died for our sin. He's the only one who claimed that He was God in the flesh. He was the only holy one. He was the only one who faced the devil face to face and won. If you think that having arms and legs is a problem, not knowing God
is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late yet to learn my promise, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're out there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. He loves you so much. And more than anything today, I want you to know God. Banyak hal yang mungkin kita tidak miliki dalam hidup ini, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa ketika kita mengenal dan memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, meneladani Lazarus. Tuhan telah menolong. Ternyata bagaimana Tuhan menolong itu bukan sekedar hal-hal yang baik, bukan berarti terjadi keajaiban dalam hidup kita, bukan berarti kita mengalami mujizat, bukan. Tetapi ketika kita mau mengenal dan percaya kepada Tuhan, disitulah nyata kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga sekali lagi, keseluruhan cerita hidup kita, ketika kita muda atau tua, ketika kita susah atau senang, ketika kita sehat atau sakit, kita menderita atau kita bahagia, ketika kita mengalami kesuksesan atau kegagalan, ketika kita sedang berada dalam kelimpahan, kelebihan, ataupun ketika kita kekurangan, tidak memiliki apa-apa, semuanya dapat dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan namanya. Amin. Tuhan telah menolong. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kebaikan Tuhan yang luar biasa. Melalui firman Tuhan kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan telah menolong kami. Terkadang kami tidak sadar. Kami sering mencari di mana pintu, di mana jalan untuk kami berjalan. Padahal di depan kami pintu telah terbuka lebar. Jalan telah nyata, tetapi kami tidak melihat. Ampuni kami Tuhan, kalau ada hal-hal yang membuat kami tidak bisa melihat jalan tersebut, yang tidak bisa melihat pintu yang telah terbuka. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh dilepaskan dari semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melihat jalan yang Tuhan telah bukakan tersebut, pintu yang Tuhan telah bukakan tersebut. Mampukan kami Tuhan, sehingga sebagaimana firman-Mu ini Tuhan, boleh mengajar kami untuk percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, dan di dalam Yesus ada kehidupan, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, yang telah berfirman kepada kami, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan mati selama-lamanya, dan yang mati akan hidup kembali. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Melalui kisah Lazarus ini kami juga diingatkan, hidup kami keseluruhan itu akan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan boleh memakai hidup kami, kesusahan, kebahagiaan yang kami alami, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Yesus. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami, supaya dalam segala situasi hidup kami boleh benar-benar memuliakan nama-Mu. Bapa, berdoa bagi jemaat Tuhan, Tuhan terus berkati mereka dalam segala pergumulan yang sedang mereka alami saat ini. Mungkin ada yang sedang sakit, biarlah di dalam kepercayaan di dalam nama Yesus mereka boleh mendapati kesembuhan. Mereka mungkin mengalami kebimbangan di dalam situasi yang sedang dihadapi saat ini, kekhawatiran hidup. Tuhan tolong beri mereka kepastian dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu terlalu banyak persoalan hidup yang kami alami. Untuk itu mampukan kami untuk terus memandang Yesus di dalam segala hal persoalan yang sedang kami hadapi, sehingga dimanapun dan bagaimanapun situasi hidup kami, Yesus dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan.
jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami karena situasi pandemi yang ada sehingga adanya pembatasan ini. Tuhan tolong mereka, kerinduan mereka untuk terus memuji memuliakan Tuhan, Tuhan kiranya terus pelihara sehingga ketika mereka beribadah di rumah saat ini pun mereka boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah juga dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dalam segala usaha pekerjaan yang digeluti, Tuhan tolong sehingga melaluinya boleh mendapatkan kecukupan untuk apa yang mereka butuhkan, bahkan berlimpah sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk kami tempat ini, Tuhan terus tolong kami dengan segala keberadaan hidup ini. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan boleh pakai untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami sudah berdoa, menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah memuliakan Tuhan walaupun dengan pembatasan-pembatasan yang ada, tapi kita percaya sebagaimana firman Tuhan, apakah tidak ada pembatasan ataupun ada pembatasan, Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih untuk pelayan Tuhan hari ini, Ibu Aura, Saudara Adri, terima kasih untuk pelayanannya. Jos, terima kasih sudah jadi operator yang baik. Ya. Oke, ya. Minggu depan kita berdoa supaya kita bisa beribadah bersama-sama on-site di tempat ini dengan mengikuti protokol yang ditetapkan. Minggu depan kita akan mengikuti perjamuan kudus bersama. Oke, demikian. Terima kasih juga Bapak Saudara jemaat Tuhan yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami secara langsung pada hari ini, dan yang mungkin melihat beberapa waktu ke depan. Terima kasih untuk kebersamaan dan untuk berkat-berkat yang boleh kita nikmati bersama di dalam kasih Kristus Tuhan. Baik, mari kita berdiri mengakhiri untuk seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Beribadah bersama-sama saudara seiman kami, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan untuk beribadah. Tuhan kiranya kuatkan mereka. Berdoa juga pemerintah bangsa dan negara kami, petugas kesehatan, aparat TNI Polri yang berada di garis depan untuk mencegah pandemi COVID-19 ini. Mereka sedang mengalami tantangan berat. Tuhan tolong kuatkan mereka, hiburkan mereka. Percaya apa yang sedang mereka lakukan itu bisa mendatangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus.
Amin. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.